Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Familia Hadistiana, NIM saya 63201021180 dengan mata kuliah Kebijakan Publik. Baiklah, di sini saya akan memaparkan terkait masalah kebijakan publik. Menurut William Enden tentang kebijakan pemberantasan narkotika di Indonesia. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah fenomena dunia yang menyita banyak perhatian seluruh elemen di dalamnya. Beberapa permasalahan yang timbul baik dari sisi kesehatan, psikologi, sosial, politik, bahkan sampai timbulnya korban secara massal, merupakan salah satu tolak ukur dari pentingnya dalam mengatasi permasalahan ini. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia merupakan fenomena kejahatan multidimensi yang menjadikan permasalahan ini merupakan hal yang kompleks. Baik dari permasalahan demografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya turut mempengaruhi. Berdasarkan data Narkotika Nasional Negara Republik Indonesia sudah tidak lagi menjadi kawasan transit peredaran narkotika, akan tetapi sudah menjadi sebuah target pasar penjualan narkotika yang sangat menguntungkan. Hal ini tidak lepas dari banyaknya faktor yang terlibat di dalamnya, seperti akses penyeludupan yang masih terbilang mudah. Banyaknya permintaan akan jenis narkotika tertentu seperti metamfetamin atau ekstasi di Indonesia dan faktor lainnya. Kebijakan pemerintah terkait penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia memang sangat membuka ruang untuk dilakukannya evaluasi baik aspek pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, dan pemberantasan. Hal ini dirasakan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk dikaji lebih jauh dikarenakan bidang pemberantasan merupakan aspek yang dinilai sangat signifikan dalam membentuk situasi perkembangan peredaran narkotika di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang disahkan pada tanggal 14 September 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Pemerintah menilai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tidak dapat mencegah tindakan pidana narkotika yang semakin meningkat secara kualitatif maupun kuantitatif, serta bentuk kejahatannya yang terorganisir. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan porsi besar bagi Badan Narkotika Nasional baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Salah satu kewenangan BNN adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, serta prekursor narkotika. Selain itu, BNN dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan, meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan cara memberdayakan anggota masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pencegahan dan pemutusan jaringan narkotika tertuang di dalam dasar hukum diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika tahun 2020 sampai dengan 2024. Dasar hukum tersebut memberikan sejumlah lembaga atau instansi pemerintahan, kewenangan, dan seluruh elemen masyarakat di dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepadanya. Instruksi tersebut ditujukan kepada lembaga pemerintah antara lain seperti para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Sekretaris Kabinet Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para gubernur,
dan para bupati atau wali kota di dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing di beberapa bidang, yaitu antara lain pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, serta pemberantasan. Analisis kebijakan. Dalam proses analisis kebijakan, khususnya kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan pemberantasan narkotika, saya akan mencoba untuk menggunakan metodologi analisis kebijakan publik menurut William Enden tahun 1990. Antara lain, penyusunan agenda. Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik. Selanjutnya ada formulasi kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari permasalahan yang terbaik. Beberapa solusi yang dianggap tepat dalam menanggapi permasalahan tersebut di atas antara lain: 1. Target pengungkapan tindak pidana narkotika yang sifatnya kuantitatif dapat diberikan kepada penegak hukum yang berada pada level provinsi, contohnya seperti kepolisian daerah, kepolisian resor, dan kepolisian sektor. Pada instansi kepolisian atau BNN provinsi dan BNN kabupaten, serta kota pada instansi Badan Narkotika Nasional. Sehingga instansi pada tingkat pusat akan lebih memfokuskan kepada kualitas kasus dan kebijakan strategis di bidang pemberantasan. Yang kedua, kerjasama antar instansi penegak hukum terkait pemberantasan narkotika akan lebih maksimal jika terdapat sebuah lembaga koordinator khusus bidang narkotika yang melakukan supervisi sehingga informasi pemberantasan dan kegiatannya dapat dimonitor dan terintegrasi secara maksimal. Yang ketiga, sebuah model lembaga permasyarakatan yang tersentralisasi khusus kepada narapidana tindak narkotika dengan tingkat pengawasan dan pengamanan yang tinggi, akses lokasi yang terpencil, pencegahan dalam penyalahgunaan wewenang, dan terintegrasinya pihak pelaksana dan monitoring di dalam lembaga permasyarakatan yang di dalamnya juga terdapat perwakilan dari instansi pemerintah yang lain seperti Badan Narkotika Nasional dan kepolisian perlu dipertimbangkan. Yang ketiga, adopsi atau legitimasi kebijakan. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan sehingga otorisasi kewenangan terkait kebijakan pemberantasan narkotika dapat diberikan secara penuh kepada lembaga-lembaga terkait. Sistem peradilan pidana bidang narkotika sesuai dengan dasar undang-undang yang telah menjadi fondasi hukumnya. Yang keempat, evaluasi kebijakan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah alternatif kebijakan yang melihat estimasi aspek efektivitas dan efisiensi yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Baik, kesimpulannya adalah pola sistem permasyarakatan terhadap narapidana kasus narkotika dan permasalahan-permasalahan yang timbul dan saling berkaitan satu sama lainnya tidak dapat dilihat sebagai faktor yang tidak signifikan. Beberapa permasalahan seperti overkapasitas yang dialami sebagian besar lembaga permasyarakatan di Indonesia, penerapan hukum mati terhadap narapidana khusus narkotika yang spesifik, priorisasi kejahatan khususnya tindak pidana peredaran gelap narkotika, dan tingkat residivisme dapat mempengaruhi tingginya tingkat kejahatan narkotika.
Jika kondisi tersebut terus-menerus berlangsung tanpa adanya interferensi baik secara langsung maupun tidak langsung, ketakutan secara skeptis tentang pada masa yang akan datang, kondisi dinamika tindak pidana narkotika di Indonesia akan menjadi sebuah siklus kejahatan yang tidak akan berhenti dan berkembang, akan menjadi kenyataan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.